Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiar Ramadhani, saya dari Sistem Informasi 6B. Di sini saya akan membuatkan video tentang menjelaskan kode pemrograman saya dalam pembuatan game Naga PS Monyet. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu pada matkul game pro game programming yang diampu oleh Ibu Evilia Susanti SHIMKOM. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita memasukin kode pemrograman saya. Di sini saya menggunakan aplikasi Python 3.10 dan untuk kode pemrogramannya, kode programnya saya menggunakan import library dan seperti inilah contohnya. Nah, dan mungkin untuk penjelasannya saya membuat dua kode pemrograman agar kode pemrograman yang ini tidak terjadi keeroran ketika saya melakukan penjelasan nanti. Mungkin boleh kita masuk ke kode selanjutnya seperti ini. Baik, masuki kita yang pertama yaitu pada import library. Nah, bagian ini yang pertama itu yang di nomor satu yaitu import library. Bagian ini merupakan digunakan untuk mengimpor library yang diperlukan agar pemrograman dapat menjalankan berbagai fungsi seperti tampilan game, pergerakan objek, perhitungan matematika, dan angka acak. Mungkin seperti itu untuk penjelasan pada import library. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada import pygame, from pygame, local import, import match, from random import radix. Nah, untuk import pygame itu fungsinya mengimpor library pygame yang digunakan untuk membuat game seperti mengatur tampilan, gambar, suara, keyboard, dan mouse. Seperti itu. Itu untuk bagian import pygame. Selanjutnya untuk from pygame local import itu fungsinya untuk mengimpor seluruh konstanta dari pygame lokal seperti KW, KA, KS, KD, width, Kaidon, Cube, dan Musot Bottom. Nah, agar dapat digunakan tanpa menuliskan pygame di dalamnya, di depannya seperti yang ini KW, KA, KD. Jadi di sini saya menulisnya dengan from pygame local import. Jadi semuanya bisa terpanggil tanpa mengetik satu persatu seperti itu. Selanjutnya import match, yaitu mengimpor library match yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti menghitung sudut, fungsi sin, dan cos pada arah gerakan karakter maupun pedang. Seperti ketika kita ingin mengarahkan tembakan atau mengarahkan karakter seperti itu. Jadi dia menggunakan import match. Selanjutnya pada from random import radix, yaitu mengimpor fungsi radix yang digunakan untuk menghasil angka acak, misalnya menentukan posisi dan jumlah musuh yang akan muncul. Misalnya dia musuhnya tuh munculnya tuh 3 orang pada posisi 100 gitu kan, 100 hang. Jadi di sekitaran di sini ataupun 500 hang sekitaran di agak atas ini ataupun tengah-tengahnya 400 hang di sini. Nah, selanjutnya yaitu inisialisasi game. Nah, bagian ini digunakan pada nomor 2 ini. Bagian ini digunakan untuk menginisialisasi atau mengaktifkan seluruh modul Pygame sebelum game dijalankan. Nah, ini merupakan bagian penting yang harus kita lakukan, yaitu Pygame init. Yang mana dengan Pygame init ini kita bisa mengaktifkan seluruh modul Pygame sehingga semua fitur seperti tampilan, gambar, suara, keyboard, mouse, dan font dapat digunakan oleh program kita ini. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya pada langkah 2.1 itu pada ukuran layar. Nah, bagian ini digunakan untuk menentukan ukuran jendela permainan serta membuat tampilan untuk game. Misalnya teman-teman ingin membuat game dengan ukuran yang kecil ataupun ukuran besar, nah teman-teman bisa mengaturnya pada langkah ketiga yaitu ukuran layar. Itu dipakai menggunakan variabel width hang, yaitu saya menggunakan width itu lebarnya itu 1500 dan hangnya itu tingginya itu 800. Jadi lebarnya itu 1500, lebar layarnya itu layar untuk gamenya itu tampilannya itu dan tingginya itu 800. Setelah itu ada screen pygame display mode atau width hang, itu merupakan jendela permainan sesuai ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kan width hang. Width hang kita itu ukurannya 1500 per 800. Jadi screen itu dia menampilkan
menampilkan dari apa yang kita masukkan tadi. Selanjutnya itu Pygame Display Caption. Itu merupakan memberikan judul atau nama pada game kita atau pada pemrograman kita. Jadi dengan nama itu mungkin hal yang paling penting. Jadi orang tuh kalau ingin mengetahui apa game kita itu, apa nama game kita itu, jadi dia tidak pusing-pusing, tinggal kita sebutkan aja. Game naga atau game monyet atau game harimau seperti itu. Selanjutnya pada langkah 2.2 yaitu menonaktifkan key. Nah, bagian ini digunakan untuk membuat variabel yang berfungsi menyimpan status tombol keyboard yang digunakan untuk menggerakkan karakter. Seperti case yaitu top false, bottom false, left false, dan ring. Top top itu yaitu menyimpan status tombol untuk bergerak ke atas. Nah, nilai false itu berarti dia belum ditekan ataupun belum dijalankan. Kalau tidak di false, dia bergerak otomatis gitulah ibaratnya karena. Setelah itu bottom itu menyimpan status tombol untuk bergerak ke bawah. Nilai false berarti belum ditekan ataupun belum digerakkan seperti itu. Left itu menyimpan status tombol untuk bergerak ke kiri. Ring untuk menyimpan tombol untuk bergerak ke kanan. Seperti itu. Selanjutnya itu running true, berarti variable running itu digunakan sebagai penanda agar game loop terus berjalan selama nilainya true, nah, atau nilainya ada. Itu player pause yaitu 450 420 itu berarti menentukan posisi awal karakter naga pada layar permainan. Posisi muncul awalnya itu di bagian mana, atau bagian kiri atau bagian kanan, itu dengan ukuran. Di sini saya menggunakan 450, tinggi layarnya tadi dia lebar layarnya 1500, berarti dia 450 di sekitaran sini. Dia dekat angka sini, nanti dia akan muncul karakter game saya. Saya itu ukuran 420, berarti ketinggian 420 sekitaran di sini. Di dekat menunjukkan bahwa dia akan muncul di sekitaran sini. Saya itu get kode win, dia merupakan konstanta yang menunjukkan bahwa permainan berakhir dengan kondisi menang dengan nilai 1. Berarti dia menunjukkan bahwa permainan sudah menang. Kalau exit kode game over itu konstanta menunjuk dengan nilai 0, dia menunjukkan permainan berakhir dengan kondisi game over atau kalah seperti itu. Skor 0 itu variabel skor yang digunakan untuk menyimpan jumlah poin yang diperoleh selama kita bermain. Nah, nilai awal poin kita itu skornya itu saya buat 0, berarti perhitungan nilai poin kita itu dimulai dari angka 0 seperti itu. Nah, akan bertambah ketika musuh berhasil dikenakan ataupun ketika kita berhasil mengalahkan ataupun berhasil melawan dalam game itu gitu kan. Sini selanjutnya ada health point itu sama dengan 5, setelah itu golden timer itu 1000. Health point 5 itu merupakan menentukan jumlah nyawa awal permainan. Nah, di sini saya membuatnya 5, berarti dia nyawa itu ada 5. Nah, jadi setiap musuh berhasil mencapai markas, jumlah nyawa akan berkurang satu per satu gitu. Tanpa ada misalnya kurang, dia lewat markas satu musuh, dia maka nyawanya akan berkurang satu seperti itu. Selanjutnya golden timer itu 10.000 saya buat di sini. Nah, kalau bagian di kode pemrograman, kode program ini seperti game ini, dia itu menentukan lama permainan selama 10 detik berarti ini. Kalau 1000 itu ibarat 10.000 itu ibarat 10 detik, kalau kita buatnya 30.000 itu 30 detik. Nah, dia itu merupakan satuan milidetik sehingga sama dengan 30 detik. Jadi angka 10.000 itu angka satuan milidetik, yang mana kalau dihitung dengan hitungan biasa itu sama dengan 10 detik. Untuk arrowsnya itu dia menggunakan lip kosong yang digunakan untuk menyimpan seluruh pedang yang dilempar oleh pemain ataupun seluruh jumlah peluru yang dikeluarkan oleh pemain. Nah, setiap kali pemain nyerang, data pedang atau peluru akan ditambahkan ke dalam list ini. Setelah itu ada yang namanya itu enemies with trading 100 per 100. Berarti dia membuat musuh pertama dalam permainan posisi awal musuh pada sisi kanan layar weight yaitu ketinggian 100. Sedangkan posisi vertikal dipilih secara acak menggunakan fungsi radius sendiri. Nah, enemy timer itu 100, itu berarti variabel enemy timer itu digunakan untuk sebagai perhitungan waktu sebelum musuh baru muncul. Jadi dia itu jedanya itu 100 gitu kan, 100 detik gitu. Nggak sampai 100 detik, itu 100 berarti dalam variabel. Sedangkan 10.000 tadi dia 10
10 detik, berarti 100 itu 1 detik. Ibaratnya seperti itu. Jadi setiap 1 detik musuh akan muncul. Nilainya akan terus berkurang setiap game loop hingga mencapai 0. Seperti itu. Selanjutnya itu clock atau game tim clock, yaitu membuat objek clock yang digunakan untuk mengatur kecepatan pemain atau frame per shot FPS sehingga pemain berjalan dengan stabil, lebih smooth gitu. Nah, selanjutnya itu ada load game assets, yaitu yang mana pada bagian ini digunakan untuk membuat seluruh aset permainan atau game kita itu seperti gambar, audio, ataupun yang digunakan selama game berlangsung. Di sini yang pertama itu ada load image atau gambar. Nah, yang mana pada bagian ini digunakan untuk membuat seluruh gambar yang dibutuhkan dalam permainan ke dalam program. Misalnya di sini saya membutuhkan player, latar, hal yang saya lindungin harus untuk pedang saya ataupun senjata saya, enemy image itu untuk musuhnya, 8 nyawa itu untuk tampilan nyawanya agar lebih menarik, nyawa, you win, dan game over itu tampilan menang dan kalahnya. Nah, pada game image load ini digunakan untuk membaca file gambar dari folder penyimpanan pribadi kita. Kemudian menyimpan ke dalam sebuah variabel agar dapat ditampilkan di layar program kita ataupun game kita menggunakan screen blade seperti itu. Selanjutnya itu mengatur ukuran layar, yang mana di sini kita bisa mengatur ukuran layar gambar tadi yang kita masukkan tadi. Misalnya di sini player, saya mengukurnya dengan ukuran gambar 180 per 180, berarti dia lebar 180 dan tingginya 180 seperti itu. Dan untuk bola 1, bola dan api 5 itu dia hal yang saya lindungin itu koin. Jadi di sini dia ukurannya 90 per 110, berarti dia di ukuran 90 per 190 dan 90 per 115. Ukurannya agak berbeda sedikit, nggak apa-apa. Untuk karena ukurannya gambar berbeda-beda, maka saya menggunakan Pygame Transparent Client. Nah, oleh karena itu, agar ukuran setiap gambar sesuai dengan tampilan permainan ataupun bisa kita atur dengan baik, nah, sehingga terlihat lebih rapi dan profesional di layar. Selanjutnya pada bagian langkah 3.2 load audio, yaitu yang mana pada bagian ini kita mengatur atau mengaktifkan sistem audio untuk membuat musik, latar, efek suara yang akan kita gunakan selama permainan berlangsung agar program kita atau game kita itu lebih menarik dan lebih terlihat nyata gitu. Selanjutnya itu Pygame Mixer Init, yang mana pada bagian ini merupakan menginisialisasi atau mengaktifkan modul mixer pada Pygame agar program dapat memutar musik dan efek suara pada game kita tersebut. Selanjutnya itu ada Pygame Mixer Set Num Channel 16. Itu berarti dia menentukan jumlah channel audio sebanyak 16. Berarti dia bisa memutar musik itu secara bersamaan. Sebanyak 16 musik dia bisa memutar bersamaan tanpa adanya suara bertabrakan atau suara satu yang hilang, suatu yang besar gitu, enggak. Dia akan memutar secara serentak tanpa adanya gangguan gitu. Di sini saya memasukkan Pygame Mixer itu berarti untuk suara latar gamenya atau suara gamenya, suara umumnya. Setelah itu pedang sound itu untuk suara tembakan atau suara pedangnya. Itu ada benturan untuk suara musuhnya ketika sudah melewati garis ini atau sudah melewati layar, dia akan ada suaranya. Mungkin untuk Pygame Mixer ini, Pygame Mixer Sound itu digunakan untuk membuat file tertentu seperti suara pedang, suara kemenangan, atau suara kekalahan agar dapat diputar kapan saja sesuai kondisi permainan dan yang sesuai kita atur. Selanjutnya itu ada pedang sound volume, itu berarti kita mengatur volume pada musik yang telah kita masukkan tadi. Untuk Pygame Mixer musik, play itu nilainya -1, itu berarti musik akan diputar secara terus berulang atau looping sampai permainan selesai. Jadi musik tidak akan berhenti, tidak akan ada jedanya setelah diputar satu kali gitu. Dan untuk Pygame Mixer Init itu digunakan untuk mengaktifkan sistem audio pada Pygame sehingga program dapat memutar musik latar maupun efek suara secara bersamaan. Selanjutnya pada langkah 4 itu ada nama itu Game Loop, yang mana Game Loop itu merupakan inti dari program kita. Selama variabel berjalan bernilai true,
Seluruh proses permainan akan terus dijalankan secara berulang, seperti menggambar objek, menggerakkan karakter, memunculkan musuh, mendeteksi tabrakan, dan memperbarui tampilan layar. Mungkin seperti itu. Dan di bawahnya tuh ada while running, itu merupakan perulangan while yang akan terus berjalan selama nilai running masih true. Jika running berubah menjadi false, maka permainan akan berhenti. Tapi jika dia masih bernilai true, maka permainan akan terus berjalan. Seperti itu. Selanjutnya pada langkah kelima yaitu clear screen, yang mana pada bagian ini digunakan untuk membersihkan layar sebelum objek digambar kembali pada setiap frame. Nah, itu ada screen blade file, itu berarti dia mengisi seluruh layar dengan warna hitam atau membersihkan dari memasukkan warna hitam, itu dia membersihkan kode warna RGB yaitu 0.0,0, itu berarti warna hitam. Tujuannya agar tampilan pada frame sebelumnya tidak tertinggal atau menumpuk dengan frame berikutnya. Berarti ketika dia fungsinya itu membersihkan ketika kita sudah bermain game. Nah, ketika ingin main game lagi, itu game yang bekas yang lama itu dia akan dibersihkan dengan screen fill ini tadi. Jadi dia memuat tampilan baru dengan tampilan awal lagi dan tidak ada bekas game lama. Dan pada langkah keenam itu draw the game object atau menggambar objek ke layar. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh objek permainan ke layar dimulai dari background. Dan ini ada pouring width BG width ini, yang mana pada melakukan perulangan sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu berarti pada screen blade BG X titik 0 titik Y dan titik 0 itu berarti dia X dikali 0, Y dan dikali 0, berarti dia menampilkan background ke layar. Fungsi screen blade itu digunakan untuk menggambar pada posisi tertentu di layar. Kenapa background digambar mulu? Ya kan? Kenapa background dimasukkan mulu? Karena background itu merupakan lapisan paling belakang itu kan. Setelah background digambar, baru objek-objek seperti karakter, peluru ataupun musuh. Nah, itu baru digambar di atasnya. Sehingga dia menimpa gambar background tersebut. Untuk di sini ada yang bawahnya itu screen blade api, itu untuk memasukkan gambar untuk menentukan gambar koinnya itu ditaruh di mana. Pada di sini saya menulisnya 35, berarti dia 35 dari sebelah sini karena 1500 dia dari mulai dari sebelah kiri ke kanan. 35 berarti ukurannya di sini, dan 270 dia ukurannya dari bawah itu ke atas itu 270. Kisaran tingginya di sini di tulisan for ini nanti. Dan untuk bola keduanya, koin keduanya di 170, berarti di tengah-tengah sini. Kenapa sih ini tulisannya berbeda? Karena bila saya tulisnya 270 juga, maka koinnya akan menumpuk atau double. Nah, selanjutnya pada bagian 6 yaitu draw player. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan karakter naga atau karakter utama pada game program kita itu ke layar serta membuat arah terhadap karakter selalu mengikuti posisi kursor mouse. Nah, jadi dia bisa diatur sesuai dengan arahan kita. Mouse position by game mouse get pose itu mengambil posisi kursor mouse saat fungsi by game mouse get pose akan menghasilkan koordinat X dan Y pada posisi mouse layar permainan. Angle match attend itu mana menghitung sudut antara posisi karakter, habis itu player rotation itu memutar game karakter sesuai sudut yang telah dihitung sebelumnya, dan neo player pose itu menghitung posisi baru ketika setelah diputar. Hal ini dilakukan agar posisi karakter tetap berada di tengah dan tidak bergeser ketika gambar diputar gitu kan. Screen build player itu berarti dia menampilkan atau memasukkan karakter yang diputar ke layar permainan pada posisi yang telah dihitung sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya itu pada draw pedang. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengatur pergerakan pedang ataupun peluru yang dilempar oleh pemain atau oleh karakter. Itu ada arrow index sama dengan 0, berarti dia membuat variabel index itu menandai urutan setiap pedang di dalam list arrow. For pedang is arrow melakukan perulangan untuk dalam permainan tersebut. Pelmet, kos pedang, pelmet sin pedang itu menghitung kecepatan gerak pedang dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Arrow pop itu menghapus pedang dari list arrow agar tidak memenuhi memori setelah keluar dari layar.
arrow index itu menambah nilai agar programnya dapat dilanjutkan ke pedang berikutnya. Nah, berarti pada bagian draw pedang itu merupakan bagian untuk mengatur ataupun seperti itulah pokoknya. Seperti kita menginginkan pedang itu seperti apa, itu arahnya kemana, itu di sini kita mengaturnya. Selanjutnya pada gambar pedang. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh pedang yang masih aktif di layar permainan. Yaitu ada kode programnya itu variabelnya itu project in arrow. Yang mana itu fungsinya melakukan perulangan untuk mengambil setiap pedang yang masih tersimpan dalam list arrow ataupun list pedang tersebut. Nah, arrow by game transponder itu dia memutar game pada sesuai dengan sudut arah lemparan agar pedang mengikuti lintasan gerakannya. Misalnya kita ingin melemparnya ke atas, dia akan pergi ke atas. Misalnya kita ingin melemparnya ke bawah, dia akan pergi ke bawah. Screen Blade New Arrow itu dia menampilkan gambar pedang yang telah diputar ke layar pada posisi koordinat X dan Y. Selanjutnya pada bagian 6.2 itu menggambar musuh. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengatur kemunculan musuh dari mulai pergerakan musuh serta menampilkan musuh ke layar permainan. Di sini yang pertama itu kita mengatur waktu musuh akan muncul pada enemy timer itu dengan 1, sama dengan 1. Berarti dia mengurangi nilai enemy timer setiap frame sebagai penghitung waktu sebelum musuh muncul. Berarti dia ada perhitungannya seperti itu. If enemy timer itu sama dengan 0 dan enemy sama kurang dari 4, berarti dia musuhnya itu muncul itu lebih dari 0 dan kurang dari 4. Berarti dia tidak bisa bersama langsung 5 gitu, tidak bisa. Tapi dia hanya bisa batasnya itu paling maksimal itu 4, seperti itu. Dan itu merupakan cara untuk memeriksa apakah waktu kemunculan musuh telah habis dengan jumlah musuh di layar yang masih kurang dari 4 atau tidak gitu. Selanjutnya itu naga menyerang jumlah musuh, yang mana pada ini naga menyerang itu fungsinya itu untuk menyetel efek suara saat musuh muncul. Ataupun pada jumlah musuh Reddit itu menentukan secara acak jumlah yang akan muncul dengan ukuran itu radius 1,2, berarti dia akan muncul 1 sampai 2 musuh secara bersamaan. For in rank itu dia melakukan perulangan sesuai dengan jumlah yang telah kita buat. Karena ini kita membuatnya 1,2, maka musuh akan munculnya itu dengan jumlah 1/2 musuh yang akan secara muncul bersamaan gitu. Mungkin untuk anime streamer iPad dan ini dan selanjutnya itu merupakan cara kode program kita untuk mengatur kemunculan musuh pada layar permainan kita. Selanjutnya kita langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu gambar musuh ke layar. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampil seluruh musuh yang masih aktif di layar permainan gitu kan. Dengan nilai indeks sama dengan 0, dia berarti mengatur kembali nilai indeks sebelum menampilkan musuh. Jadi dia akan menghitung ulang dari nilai 0 gitu kan. For enemy in enemies, dia berarti melakukan perulangan untuk mengambil setiap musuh yang ada di dalam list enemies. Nah, selanjutnya screen bleed itu enemy MG dan enemy. Dia berarti dia enemy MG tadi dia saya merupakan enemy MG itu from variable untuk menampilkan musuh. Berarti dia menampilkan gambar musuh pada posisi koordinat yang tersimpan di dalam list enemies. Di list enemies tadi dengan ukuran 100/100 tadi kan di atas sini. Selanjutnya di sini kita masuk ke langkah 6.2.1. Pada di sini menjelaskan tentang benturan antara musuh dan markas. Nah, bagian ini digunakan untuk mendeteksi apakah musuh telah mencapai markas permainan atau belum, maka nyawa permainan akan berkurang. Nah, di sini ada variabelnya enemy red stop, dan enemy red left. Yang mana pada enemy red itu merupakan membuat area pada gambar musuh yang akan digunakan sebagai pendeteksi tabrakan, dan red stop itu menentukan posisi atau sumbu Y, dan left itu untuk sumbu X. Nah, di sini kita memasukkannya untuk variabel benturannya tadi, yaitu benturan musuh, yang mana pada variabel if enemy red itu memeriksa apakah posisi musuh sudah melewati batas kiri layar atau belum gitu kan. Enemy spot index dia menghapus list enemies karena musuh telah mencapai markas. Nah, berarti dia ketika sudah
kurang dari 64, berarti dia sudah lewat dari sini, lewat dari layar, dia akan berkurang nilai apa nyawa kita itu. Poin kita itu. Nah, skornya itu yang berkurang itu 3. Berarti dia mengurangi skor permainan sebanyak 3 poin ketika musuh telah melewati batas markas kita atau sudah memasuki markas kita. Nah, benturan play itu dia memutar musik dari suara benturan musuh mencapai markas kita tadi ataupun mengenai markas kita tadi. Untuk print yang kita masukkan itu jangan diserang, print score from slide itu menampilkan pesan yang ingin kita tampilkan. Print itu menampilkan pesan yang ingin kita tampilkan di bagian layar nanti, di akhir pembagian layar. Pada bagian konsol yaitu sebagai informasi bahwa markas sedang diserang. Dan print score itu menampilkan skor terbaru pada konsol yaitu setelah dikurangi dari nilai awal, yaitu misalnya kalian mendapat poin itu 10, maka dia akan kurangi 3, maka di sini nanti dia from score itu format skornya dia akan membuat jumlah skor sama dengan 7 gitu kan. Hal poinnya itu sama dengan 1, dia berarti mengurangi jumlah permainan jumlah nyawa permainan itu sebanyak 1 ketika markas berhasil diserang. Jadi ketika musuh berhasil melewati markas, hal poinnya itu akan dikurangin 1. Ketika di sini kita membuatnya 5, maka nyawa kita akan hilang sebanyak 5 nyawa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke benturan musuh dengan pedang. Nah, di sini pada indeks arrow sama dengan 0 merupakan variabel indeks yang menandai urutan setiap pedang di dalam list arrow. Nah, pada full belt arrow dia melakukan perulangan untuk memeriksa seluruh pedang yang sedang aktif dalam permainan ataupun bullet itu membuat area. Bullet left itu sumbu X, right stop itu sumbu Y. Nah, pada if enemy collector bullet Rex itu memeriksa apakah pedang bertabrakan dengan musuh atau tidak, apakah peluru kita itu mengenai musuh atau tidak, seperti itu. Nah, bila dia mengenai, skor plus sama dengan 5, berarti dia menambahkan skor sebanyak 5 poin karena berhasil mengalahkan musuh atau mengenai musuh. Enemy swap index dia menghapus list enemies atau list musuh tadi kan langsung hilang dari layar setelah terkena pedang. Arrow puff index dia menghapus pedang dari list arrow setelah mengenai musuh. Jadi ketika pedang kita itu mengenai musuh, maka musuh dan pedang itu akan hilang dari layar game kita dan skor akan bertambah 5. Dan print kena lemparan rasain itu print score itu dia menampilkan pesan pada konsolnya bahwa musuh berhasil terkena pedang atau terkena serangan, dan format skor itu menampilkan skor terbaru dari permainan kita tadi. Misalnya kita mengenai satu musuh berarti skor ditambah 5. Misalnya skor kita 10, maka menampilkan skor kita terbaru itu dengan skor 15, seperti itu. Indeks arrow sama dengan 1, dia menambahkan nilai indeks untuk melanjutkan permainan pedang berikutnya dengan angka 1. Soalnya pada bagian 6.3 yaitu menggambar jam atau waktu. Nah, pada bagian ini kita menentukan atau membuat objek from dengan ukuran 60 untuk menampilkan waktu permainan. Dengan variabel font pygame font dan 60 itu. Untuk menit itu cooldown timer pygame sama dengan 60.000. Jadi dia menghitung sisa waktu dalam satuan menit berdasarkan waktu yang telah berjalan. Skons untuk timer pygame-nya itu dia 1000 per 1000 per 60%. Dia menghitung sisa waktu dalam satuan detik, seperti itu. Time stack-nya itu 0.0, berarti dia menggabungkan nilai menit dan detik menjadi format MMSS, seperti itu. Clock text-nya itu berarti dia mengubah teks waktu menyebah gambar berwarna putih agar dapat ditampilkan ke layar. Jadi dia menampilkan waktu itu, pergerakan waktu itu. Dan setelah itu ada text red dan text red dropping dan screen bleed clock. Itu screen bleed clock itu menampilkan teks waktu ke layar permainan sesuai posisi yang telah ditentukan. Misalnya kita di sini saya membuatnya 500 dan dia 50. Berarti dia di antara tinggi ke 500, nah, dan jauhnya 50, seperti itu. Untuk selanjutnya pada langkah yang ketujuh yaitu update screen. Nah, pada bagian ini Pygame menggunakan variabel Pygame display flip. Nah,
Itu dia berfungsi sebagai memperbarui seluruh tampilan layar sehingga semua objek yang telah digambar dapat ditampilkan kepada pemain. Nah, pada langkah ke-8 event lock, yaitu for event in Pygame event guide. Itu dia fungsinya mengambil dan memproses seluruh event yang telah terjadi seperti menekan keyboard, klik mouse ataupun menutup jendela Pygame ketika game sudah selesai kita jalankan. Selanjutnya itu ada event saat tombol action diklik. Nah, jadi dia menggunakan variable if event type Pygame quit. Berarti dia memeriksa apakah pemain menekan tombol calls X pada jendela permainan atau tidak. Nah, selanjutnya itu rounding itu sama dengan false, dia berarti dia mengubah nilai rounding itu menjadi false sehingga game loop berhenti dan permainan ditutup. Dan di bawahnya itu ada menekan tombol keyboard, yaitu if TP Pygame Kaidon, itu berarti dia memeriksa apakah pada tombol keyboard yang ditekan oleh pemain, apakah dia menekan tombol KW atau KS atau KA atau KD. Jadi di input TP tadi Pygame Kaidon itu dia memeriksa apa yang kita gerakan. Jadi dia menyaut dari pergerakan player dari pengguna tadi. Misalnya kita menekan if KW, dia itu memeriksa apakah tombol W ditekan. Nah, case itu top nilainya tuh, untuk top dia nilainya true, berarti dia mengaktifkan pergerakan karakter ke atas. Kalau dia false, dia menonaktifkan pergerakan ke atas, berarti dia tidak bisa digerakkan menggunakan mouse. Tapi kalau kita case top sama dengan true, berarti dia bisa digerakkan menggunakan mouse seperti itu tadi. Selanjutnya itu melepas tombol keyboard, yaitu input type pada Pygame Cube itu memeriksa apakah tombol keyboard telah dilepas atau belum ketika menekannya itu tadi. Jadi dia menggunakan event case seperti yang pertama tadi, KW, KS, dan KD. Dan case-nya itu top itu nilainya false, false, false. Itu berarti dia menghentikan pergerakan karakter ke arah atas. Ketika kita sudah melepaskan pergerakan mouse kita, nah jadi dia akan menghentikan pergerakan tombol tadi. Dan dia akan menggerakkan karakter tadi ataupun menggerakkan apa yang kita gerakan seperti peluru ataupun karakter hewannya itu tadi. Nah, sebentar. Baik, selanjutnya itu pada bagian mouse click. Yang mana pada bagian mouse click itu yaitu pada bagian menembak. Nah, yang mana pada di sini pada menggunakan kode programan if event type Pygame mouse button, yaitu berarti dia memeriksa apakah tombol mouse ditekan atau tidak. Setelah itu dia menggunakan variabel pedang soundplay, dia berarti dia memasukkan suara. Pedang soundplay itu fungsinya untuk memasukkan suara ketika kita sudah menekan tombol gitu. Arrow apa ya, yang new player dan new player post itu berarti dia menambahkan pedang baru ke dalam list arrow dengan arah lemparan sesuai kursor dari posisi awal pedang berasal dari karakter. Misalnya kita mengarahkan ke atas, maka dia akan ke arah ke atas. Misalnya kita arahkan ke bawah, maka dia akan mengarahkan ke bawah juga. Selanjutnya pada bagian langkah 9 yaitu move player, itu dia memeriksa apakah tombol W sedang aktif ataukah tidak. Nah, dia itu player pose itu nilainya tuh min 5. Berarti dia mengurangi koordinat Y sehingga karakter bergerak ke atas. Tapi ketika dia bottom itu player pose-nya sama dengan plus 5, berarti dia menambahkan nilai koordinat Y sehingga karakter bergerak ke bawah seperti itu. Berarti dia mengatur pergerakan musuh yang akan kita gerakan menggunakan mouse kita ataupun kursor kita. Selanjutnya yang langkah ke-10 yaitu cetak menang atau kalah. Cek menang atau kalah. Di sini saya menggunakan kode programan itu variabel if Pygame team get tick. Kode timernya itu yang berfungsi memeriksa apakah waktu permainan telah habis atau belum. Nah, Pygame Mixer Musik itu dia menghentikan musik latar permainan ketika memang permainan sudah selesai atau belum. Win Soundplane itu dia memutar efek suara kemenangan. Jadi dia Pygame Mixer Musik itu dia musik awal gitu ya, musik latar tadi. Dan di sini stop, berarti dia menghentikan musik latar tadi. Win Soundplay berarti dia menghidupkan suara kemenangan. Setelah itu exit kode win, dia mengubah status permainan menjadi menang.
Running files berarti dia menghentikan game loop sehingga permainan telah selesai. Di sini ada variable if health point lebih kurang dari nol, berarti dia memeriksa apakah jumlah nyawa permainan sudah habis atau tidak. Ketika sudah ketika sudah habis mungkin dia akan berhenti, ketika masih ada nyawa berarti dia akan exit kode win, berarti dia mengubah status permainan menjadi menang. Selanjutnya musik kita di sini ketika Pygame Mixer musik stop dengan musik latar permainan, game over sound play. Nah, jadi ada dua suara ataupun dua yang kita masukkan dari cek menang atau kalah. Yang pertama, if Pygame timer get stick golden timer untuk exit kode win, dan yang kedua untuk exit untuk exit kode game over. Nah, ketika if health point sudah memeriksa apakah jumlah poin sudah habis atau tidak, bila sudah habis dia akan memutar suara efek suara game over dan mengubah status permainan menjadi kalah. Running pulse-nya itu dia menghentikan game loop karena permainan sudah berakhir. Clock tick-nya itu 60, berarti dia mengatur kecepatan permainan menjadi 60 fps frame per second agar gerakan tetap stabil. Selanjutnya dia membuat efek blur. Nah, di sini Smile Pygame From itu untuk mengecilkan tampilan layar menjadi 1/10 dari ukuran aslinya untuk membuat efek blur pada layar permainan kita. Untuk Blur Pygame Transform Smooth itu gunanya untuk memperbesar kembali gambar yang diperkecil sehingga menghasilkan efek blur pada layar. Selanjutnya itu screen bleed blur. Dia memasukkan atau menampilkan efek blur ke seluruh layar permainan. Jadi ketika game sudah selesai untuk menang atau kalah, dia akan menampilkan efek blur pada layar permainan kita tadi. Selanjutnya di langkah 11 yaitu menampilkan menang atau kalah, yaitu exit kode game over. Dia memeriksa apakah status permainan adalah game over atau tidak. Bila dia game over, dia menampilkan gambar game over tepat di tengah layar, di tengah-tengah layar kita tadi. Nah, else jika bukan game over berarti permainan memenangkan permainan atau dia berarti menang. Jadi dia akan menampilkan screen bleed you win. Berarti dia menampilkan game you win atau game kemenangan di tengah layar tadi. Jadi di sini menampilkan menang atau kalah dengan variabel exit code screen bleed game over. Nah, atau screen bleed you win. Selanjutnya pada langkah menampilkan skor akhir, yang mana pada di sini dia menggunakan variabel text font trader, skor format skor true 255 255 255 itu dia berarti warna merah. Nah, berarti dia warna putih. Nah, berarti dia membuat teks yang berisi skor akhir permainan dengan warna putih. Nah, kalau dia warna merah 255,255,0 itu kode untuk warna merah. Text rect-nya itu text rect untuk membuat area rect untuk mengatur posisi text score. Setelah itu screen bleed text rect itu berarti dia menampilkan skor akhir ke layar permainan. Setelah ada tulisan you win atau game over, di bawah tulisan itu akan menampilkan jumlah skor dari permainan kita tadi. Selanjutnya itu menunggu pemain menutup permainan menggunakan variabel while true, yang mana fungsinya itu melakukan perulangan tanpa henti agar tampilan akhir tetap muncul di layar. Dan for event in Pygame event gauge itu memeriksa seluruh aktivitas yang dilakukan pemain. If event type itu Pygame quit, dia memeriksa apakah pemainan menekan tombol close, tombol keluar atau tidak. Pygame quit dia menutup seluruh modul Pygame dengan menghentikan permainan. Exit sama dengan 0, dia mengakhiri program sepenuhnya dan kembali ke sistem operasi atau kembali ke kode program kita. Mungkin itu untuk penjelasannya. Di sini saya akan mencoba untuk menggerakkan game saya tadi. Ketika sudah clear semuanya, kita menjalankannya dengan mengklik tombol di atas ini, run modul atau F5, tekan F5 pada laptop kita ataupun pada HP kita. Ini seperti ini. Kita tunggu sebentar karena ini cukup berat untuk laptop saya.
Aduh, mohon maaf semuanya. Bentar. Ya, di sini saya akan menampilkan game saya tadi. Ini susah nih tangan satu soalnya. Karena di tempat saya gelap, jadi saya. Nah, seperti ini. Di sini dia menampilkan bacaan Yowin dan memunculkan musik dan skor permainan sebanyak 0. Setelah itu pada nilai kolosenya itu dia akan memunculkan seperti ini. Hello from Play Game itu pada kena lempar pedang rasain. Nah, skornya ditambah 5, habis itu ditambah lagi 10, tambah lagi 15 karena setiap skor dia penambahnya 5. Nah, ketika game kalah dia akan seperti ini. Ntar untuk waktunya mungkin saya akan tambahkan agar bisa kalah. Jadi 50 detik, itu 50.000 pada Golden Timer. Mungkin kita mulai saja seperti ini. Nah, nah untuk suara menang atau kalah itu suaranya akan berbeda dan penampilan game over itu akan muncul di layar dan nilai skornya akan muncul di layar juga seperti ini. Nah, mungkin hanya itu untuk penjelasan kode program saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf dengan sekurang-kurangnya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.